Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Jadi kalau sedang di rumah, di kantor, di perjalanan, dimanapun kalian berada, kalian bisa sekarang dengan kemanjaan teknologi ngaji, ya, di Android kalian, dan di situ ada tayangan video. Nah, kalau kamu ngaji dan itu ngajinya di channelnya Gus Beti ini, itu otakmu harus ingat ada jasa orang di situ, ya, yang telah bersolawat sehingga video itu dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Otaknya dipasang, jangan goblok, ya. Jadi janganlah menjadi kacang lupa kulitnya, ya. Aku paling jijik ketika seseorang itu dengan mudahnya melupakan jasa orang lain, gitu. Kita harus mengingat jasa orang lain kepada kita, ya, begitu. Oke, selanjutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never, ya, tetaplah menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya yang di-share. Jangan kamu unduh, dipotong-potong, lalu diunggah ulang. Karena kalau sudah terpotong, itu pesannya sudah berubah. Arahnya itu sudah terbelokkan dia. Bayangkan bagaimana bedanya sebuah video yang utuh dan video yang terpotong. Ya. Gus Beti, aku adalah Kristen, sebar kemana-mana. Tanpa disertakan yang menjelaskan Kristen menurut Gus Beti itu apa. Kan jadi kacau. Aku juga nggak tahu apakah yang mengedit videoku itu apakah dari Kristen, bisa jadi, dari Islam, bisa jadi juga. Karena aku itu anti mainstream, makanya aku bilang, aku laksana lelaki yang berdiri di perempatan jalan. Dari depan dihadang, dari belakang dihadang, dari kanan dihadang, dari kiri dihadang. Dan aku siap menghadapi hadangan itu. Karena Islamku tidak mainstream. Jadi ada saja yang harus aku hadapi dari internal Islam sendiri yang mainstream, dan dari eksternal Islam yang tentunya dari Kristen. Gitu. Jadi bukan kelas kaleng-kaleng. Aku ini petarung. Ya, bukan kelas kaleng-kaleng. Makanya kalau ada yang komentar-komentar levelnya level curu, ya nggak mungkin bisa merubah apa yang telah menjadi ketetapanku. Ya, nggak mungkin. Oke, selanjutnya terima kasih sekali dari semuanya, aku nggak bisa sebut satu-satu, atas doa yang dipanjatkan untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untukmu, ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, para goblok-goblok yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung.
Ya, nggak apa-apa, kamu goblok nggak apa-apa. Ya, asal mau belajar sehingga kamu berilmu sehingga nanti dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Gitu loh, ya. Ya, gitu kerangka berpikirnya harus expand begitu, ya. Kita mulai kajian kita. Seperti yang aku bilang, kajian kita itu ya dia pasalnya begitu banyak, terserakan. Maka kalau ngaji ke aku itu kalian juga harus punya kemampuan untuk menyusun pasal itu menjadi satu gambaran yang utuh. Sudah kajiannya singular, tidak strike, dia terserak lagi. Ya, seperti ini. Ya. Sebetulnya kan aku akan melanjutkan Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37. Situ seharusnya dari 100 sampai 113 itu. Ya, tapi kan aku di awal sudah berpikir, apakah ini nanti akan aku selesaikan semuanya, atau aku hanya kupas satu saja dulu sebagai warming up supaya nanti kalau aku selesaikan semua kalian tidak terkaget-kaget. Kalau di grup WA sudah kita diskusi karena WA di grup WA kita kan punya grup para viewer itu aku bikinkan grup WA. Kalau di grup itu kan cenderung lebih tertutup daripada di YouTube ini. Sudah kita diskusikan di sana. Meskipun ya belum tuntas juga sebetulnya, tapi relatif lebih tuntas di sana daripada di sini. Dan ini kan dalam bentuk aku mengapresiasi apa yang direquest oleh Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Cuman melihat kondisi dan keadaan pada saat itu aku masih berpikir apakah ini perlu aku jelaskan. Aku masih mencari timing yang tepat. Karena pada waktu itu kurban, aku stop dulu deh. Nanti aja Pak, kita tunggu waktu yang tepat. Sekarang waktunya tepat karena sudah selesai kurban sehingga apapun pernyataanku tidak mempengaruhi ibadah kurban kalian semuanya. Dan aku juga alhamdulillah berkorban, ya, berkurban, ya. Karena aku tidak mau setelah mendengar kajianku kamu jadi bingung bagaimana korban ini. Itu yang aku tidak mau. Dan untuk menjelaskan itu juga kan itu tidak sesuatu yang bisa disampaikan dalam waktu singkat. Bagaimana seharusnya berkorban. Ya. Orang jangankan masalah bagaimana sebetulnya kerangka berpikir korban. Masalah yang dipotong kukunya siapa, rambutnya siapa aja itu debatable-nya sampai sekarang nggak selesai. Makanya belajar dan belajar itu perlu. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui dari semua yang telah difirmankan. Dari semua yang telah dihadiskan. Jadi jangan merasa puas belajar itu. Maka sangat tepatlah kalau dikatakan tuntutlah ilmu mulai sampai dari Mahdi, ayunan sampai liang lahat. Itu loh. Tapi itu bahasa sastra. Jangan kamu bilang masih oek-oek nuntut ilmu yang nggak bisa. Ya, nah ini nanti ini dia akan berputar lagi dia, karena saling terkait. Ya, kalau aku bikin judul tetap surat As-Saffat 37 ini ya tentang apa kemarin tajuknya, ya, tentang dekonstruksi terjemahan Quran surat As-Saffat 37102, itu nanti akan berubah lagi. Karena kalau tajuknya itu dia stressing pointnya kurang. Maka aku berputar, berpikir ini tajuknya harusnya berubah lagi. Ya, maka sekarang yang kita akan dekonstruksi ini dahsyat banget ini. Berapa banyak orang jadi korban terjemahan? Itu nanti surat 108. Ya, dan pahami bagus-bagus, ya, supaya kamu bisa memahaminya dengan bagus dan bisa membagikannya dengan bagus. Karena banyak yang tersesat dalam terjemahan,
Sehingga cara pandangnya berubah, tidak seperti apa yang mau Al-Quran maukan. Dulu. Ya. Oke. Nanti dekonstruksinya ini kita lanjut lah ya. Nanti kita lanjut. Aku akan fokus dulu. Seperti nanti apa yang mau aku tulis ya. Kamu ikuti aja dulu. Ya. Karena dia siksa dari surat ini lari ke surat ini, lari ke sini. Makanya ikut kajianku, kalau nggak dia runut, dia bingung urut-urutannya mana ini gitu. Ya. Kalau tidak mengikuti asbabul wurudnya kacau. Oke, ya. Jadi yang asopat kita pending dulu ya, dan itu pun aku nggak janji apakah akan semua aku tuntaskan atau cukup di 102 dulu, seperti mandi itu loh. Kita kan sama hadisnya Kanjeng Nabi nggak boleh mandi langsung diguyur kepalanya, bisa semaput kamu. Dan secara medis itu memang benar karena nanti terjadi perubahan suhu sampai ke otak, maka harus tubuhnya dulu disiram dikit-dikit. Nah, kamu itu tak siram pakai 1 ayat dulu supaya otak goblokmu itu nanti bisa menerima penjelasanku nggak kaget gitu loh. Terus jadi pinter, gitu ya. Jadi tak kasih 1 ayat dulu, 102, nanti yang berikutnya nanti kapan kita pilih waktu, apakah kita lanjutkan atau kita tunggu nanti Idul Kurban tahun depan kita sama-sama sehat, diberikan rezeki ya sehingga kita bisa ngaji lagi gitu. Ya, jadi semuanya masih kondisional ya. Gimana-gimananya nanti lah kita lihat. Oke. Sekarang aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian ya. Kemarin apa tuh ya sebenarnya ini nggak urut dia tuh gimana tuh kan surat asopat tuh ya gimana tuh kok ini yang asopatnya nggak keluar. Nah ya kemarin kan dekonstruksi terjemahan Quran surat asopatnya baru masuk seri kedua ya aku baca. Gue gini nih heran juga ya. Sudah masuknya panjang-panjang. Ini panjang ini iklannya panjang-panjang ini yang ini. Apa ini? Kisah apa? Islam apa? Islam Kristen atau Islam apa gitu. Tapi ini sudah hilang lagi. Ya. Sebentar dekonstruksi terjemahan. Oke. Kita mulai ya. Di sini kita ngajinya sebetulnya nggak harus aku omongkan lah ya. Kalian sudah tahu. Makanya kalau ada yang belum tahu sudah lama ngaji sini kebangetan itu. Ya. Kita ngajinya bla-blaan saja lah. Ya, bla-blaan kita nikmati, nggak usah terlalu banyak hal-hal yang sifatnya primordial. Nggak suka aku kepura-puraan nggak suka. Apa adanya saja. Gitu, ya. Ini dahsyat ini nanti yang mau aku bahas ini. Makanya kamu harus perhatikan. Karena banyak orang yang keliru. Ya, pertama dari bahasa apa ini? Oh, aku kenal ini ya. Bahasa Ibu Jariah Halimi. Dari YouTube gandeng semua jadi aku namanya bingung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. JM Bogor hadir dan salam Isra. Salam Isra untuk solehaku yang ada di Bogor. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta ya. Dan juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Bogor. Salam Isra. Ini ada saudara soleha kita. Namanya gandeng jadi sulit aku. Bahasa Bu Jariah Halimi gitu ya. Ya. Ya terima kasih. Atur nuhunnya, atur nuhun. Lama nggak nongol ya. Mungkin sibuk ngurusin keluarga atau ada bisnis atau apa ya enggak apa-apa
Ya, sekarang mulai muncul lagi. Kemudian dari Kang Ras Minasmat. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guru, sehat bersama keluarga dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untukmu saudaraku. Oh iya Gus, bukan mimpi, namun suatu musyawarah atau saling berinteraksi, saling memberi pemahaman, saling memberi pendapat dalam narasi kajian kali ini. Maaf Gus, siap salah analisa saya. Salam Isra. Subhanallah, otakmu cerdas. Kamu cerdas, otakmu cerdas. Jadi kalau yang dia aku buka sedikit aja dia sudah ngerti. Nggak ada mimpi di ayat itu, mimpi dari Hong Kong. Jadi kalau aku ngomong Rasmana cerdas, itu bukan aku memuja-muja dia gitu. Enggak, ya memang dia cerdas. Tapi sebaliknya kalau aku tak ngomong dia goblok, itu bukan menghina, mengejek, enggak. Itu aku mau men-trigger supaya dia tidak goblok menjadi cerdas, gitu loh. Ya, oke. Ya, jadi sangat mantap sekali. Ya, jadi ini sebuah diskusi antara bapak generasi tua dengan anak generasi muda. Ini diskusi. Nanti aku cari, kalau aku lupa, tolong ditagih, aku akan sandingkan satu ayat lain di surat Al-Baqarah yang itu sama. Bagaimana terjadinya perpindahan sebuah perjuangan dari satu generasi yang lebih tua yaitu bapak ke generasi lain yang lebih muda yaitu anak. Jadi agama ini diperjuangkan. Kan kita nggak hidup selamanya. Gue kagak hidup selamanya. Gue mengajari lu itu dalam rangka kalau gue mampus, gue mati, ilmu gue sudah ada pada lu bisa ajarkan ke yang lain. Kalau itu ketika gue berhubungan dengan publik. Tapi kalau gue berhubungan dengan gerah itu, ya ini juga jadi masalah sekarang. Semampu apa gerah itu bisa mengikuti langkah hidupku. Karena Grahito itu sebuah personal tersendiri. Dia bukan aku dan aku bukan Grahito. Di situ juga begitu. Bapak Ibrahim itu bukan Ismail. Ismail bukan Bapak Ibrahim. Mereka sama-sama punya kehidupannya sendiri-sendiri. Kok iso melayu mimpi? Wedhus, beli kambing. Gimana? Ya. Terima kasih untuk Rasmi Nasmat ya, betul apa yang kamu sampaikan ya. Dan terima kasih atas kecerdasanmu menangkap ilmu yang aku sampaikan. Ya. Berikutnya Gedang Godok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau masalah pengorbanan dan apa yang sebenarnya dikorbankan dibahas di sini, maka akan banyak paradigma berpikir muslim terguncang. Lihat itu. Makanya aku tidak serta-merta memenuhi requestnya Pak Abdul Muluk. Ada sesuatu yang harus dipertimbangkan. Gejolak sosialnya seperti apa. Kemarin kan ada yang ngomong, ini kalau yang bilang bosnya Azaitun ini bisa rame ini. Karena ada yang komentar begitu ketika kita bahas apa. Karena sekarang apapun bisa digoreng. Gitu loh. Ya. Jadi akan banyak yang terguncang, kerangka berpikirnya itu rusak karena memang itu salah. Harus diganti, dibuang, otaknya itu dibuang, pikiran yang rusak-rusak itu diganti oleh pikiran baru yang seger-seger, yang selaras, yang Qur'ani. Itu nggak mudah. Aku harus berhadapan dengan publik loh ini. Bukan hanya yang kelas curu-curu. Ulama, ustadz, tetembongnya itu berbeda dengan aku. Tapi aku tetap menghormati mereka. Dalam hubungan sosial. Tapi ketika berilmu, berpengetahuan, ya gue gak harus tunduk. Menghormati, iya harus tunduk, tidak. Lu punya pendapat, gue juga punya pendapat.
Pendapat lu relatif, pendapat gue relatif. Iya, pendapat tidak ada yang absolut. Dalam kerangka itulah kita uji. Di antara yang relatif ini mana yang paling Qur'ani? Ini dadaku, mana dadaku? Gitu. Jadi di sini nggak ada ngaji model rayu-merayu supaya betah. Enggak, kamu minggat aku nggak masalah kok. Nggak ada yang halus-halus. Enggak. Jangan mengharapkan halus-halus di sini. Orang no, nggak ada. Aku tidak menjanjikan halus-halusan di sini. Di sini kita main kasar-kasaran aja. Karena artinya tidak bisa dibentuk dengan halus-halusan. Dengan orang Jawa bilang nggih tapi mboten kepanggih, nggak bisa. Ya. Enggak. Jadi aku sudah bilang, kalau kamu mau makan tahu, ya beli tahu. Jangan kamu mau makan tahu, kamu beli tempe. Sampai rumah tempe kamu paksa jadi tahu. Lah mbahmu goblok gue. Kalau kamu mau ngaji sini ada aku, ya terima aku. Jangan terus aku mau kamu bentuk seperti yang kamu mau. Siapa kamu memang yang mau membentuk aku? Kalau kamu nggak mau ya cari di tempat lain yang kamu mau. Nggak usah ngaji di sini. Pintu terbuka, mau masuk, mau keluar kapan saja, tak karepmu. Ya, jadi benar yang apa dikatakan Gedang Godok itu, makanya sejak awal kan aku mempertimbangkan. Aku kasih trigger, cukup satu ayat saja kita bahas dan itu pun belum tuntas. Apa ke ayat lain itu masih dalam timbang-timbang yang aku pikirkan. Gitu. Karena aku harus menghormati toh sesepuh kita. Itu Pak Abdul Muluk itu sudah sepuh. Itu bapak kita. Beliaunya request, aku bilang, oh ya Pak, tapi sabar dulu Pak ya. Oke, cukup kita di grup WA saja yang senyum-senyum. Semoga bisa dibuat dalam kajian tahun depan. Nah, mantap, aku juga dalam bentuk timbang-timbang seperti itu. Gimana sebetulnya ini? Ya. Kemudian soleha kita dari Gedang Godok, Arema ya, kita ke Palu. Ada soleha kita Giswati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, thank you, matur nuwun, terima kasih atas salam dan 3 merah hatinya. Kita lanjutkan, Demak hadir Gus. Oke, ini soleha kita Rini Satriani. Menjalankan ibadah Jumat dan sholat duhur. Mantap. Jadi begitu. Lah kalau cewek aja ngerti, masa you yang laki-laki goblok? Rini aja ngerti kok menjalankan ibadah Jumat dan sholat duhur. Jadi sama-sama dikerjakan. Rini arek wedok aja ngerti loh. Kon sing lanang goblok. Gue ngomong kalau lu punya argumentasi, bantah argumen gue tentang sholat Jumat dan sholat duhur. Ini suruh bantah nggak mau. Ya karena mana bisa dibantah. Mana ada perintahnya kalau kamu sudah duhur nggak usah Jumat. Kalau kamu sudah Jumat nggak ada. Sampai kamu, kepalamu pecah, kamu cari nggak ada. Tapi masih saja nggak mau mencoba untuk belajar memahami apa pesan yang aku sampaikan. Aku nggak mungkin ngajak kalian ke neraka. Aku ingin kita nanti sama-sama di surganya Gusti Allah Agung. Bersama kita ngumpul di sana. Gitu loh. Karena aku terbuka dan aku selalu ada pijakan dalilnya. Kamu pahami dulu surat An-Nisa Piroi Kulit 103 ya. Sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya, jadi nggak boleh sembarangan. Waktu Jumat ada sholatnya, waktu duhur ada sholatnya. Itu aja kamu bantah kalau kamu masih menolak apa yang aku sampaikan. Masa nggak malu sama Rini? Rini yang cewek aja ngerti. Iya, kamu pelajari dulu surat An-Nisa 103. Ini abah kita, Abah Komarudin Kumaha Damang Abah Pawartosna dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung hadir, salam Isra untuk semuanya. Semoga diberi rezeki dan kesehatan yang prima,
Kebenaran itu datang bukan dari ulama, kiai, ustadz, dokter, profesor, dan lain-lain. Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Kebenaran itu hanyalah dari Rabbmu, maka janganlah menjadi orang-orang yang ragu. Untuk itu belajarlah untuk mencari kebenaran. Iqra, iqra, iqra. Tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, berasio, berotak, ya. Wassalam ke atur nuhun apa? Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kita lanjutkan ke Kang Mas Rasmono. Dari Bengkulu tetap nyimak apa yang dijelaskan oleh GM yang menurut terjemahan Depak fil manami diartikan bermimpi. Itu sampai sekarang masih dipercayai oleh mainstream. Kini jadi jelas setelah dijelaskan oleh GM bahwa bahasa itu adalah bahasa sastra yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa mukamal. Maaf kalau keliru pendapat saya. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Rasmono. Pinter gue, cerdas gue. Ya, itu begitu. Dari mana kok bisa jadi mimpi? Fil manam itu apa? Manam, masjid, musolah. Itu menunjukkan apa? Kok terus melihat dalam tidurku? Arok kok iso? Ya memang Arok bisa melihat. Tapi di situ apa dia melihat? Kan yang ada dalam benak kita kan begini ya. Kanjeng Nabi Ibrahim tidur, ada fil manam itu ya, Arok melihat. Jadi dalam tidur melihat terus mimpi gitu. Terus Allah berfirman di dalam mimpinya Ibrahim, Him, anakmu itu kamu sembelih. Boya otaknya dipakai, masa ada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim terus nyuruh bapak nyembelih anaknya itu loh. Manusia mengorbankan manusia itu pagan. Mau dibilang apapun, manusia mengorbankan manusia itu pagan. Maaf untuk saudara-saudaraku Kristen, ya. Kita berbicara dalam kerangka ilmu. Saya tidak dalam kerangka, karena memang tidak boleh menghujat, menista itu tidak boleh. Dalam kerangka ilmu, siapapun yang mengorbankan, ketika manusia mengorbankan manusia itu pagan. Ya karena kan kita tahu, maka aku harus memberikan penjelasan kepada saudara Kristen kita bagaimana Yesus itu kan ya manusia yang dikorbankan manusia gitu ya. Oke, kalau itu menjadi iman Anda saya hormati gitu ya. Oke. Jadi Kang Rasmono iki wis ngombe vitamin ya, jadi otaknya cerdas saiki. Sudah makan vitamin ya, otaknya cerdas Rasmono ini. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap ikut nyimak salam Isra buat semuanya. Mantap. Gione Arthur, kalau aku presiden, Gione Arthur ini tak angkat jadi Menteri Kesehatan ini. Dia sekarang tugasnya di Madiun. Dia, nah ini contoh pengalihan generasi tuh gini. Dia, ada beberapa ya, ada yang dari suami, bunda kita yang selalu bersolawat untuk channel kita, bunda kita yang ada di Tangerang, itu estafetnya dari almarhum suaminya. Beliau kan pengusaha aluminium ya. Bunda Lia ngaji ke sini itu atas limpahan seperti amanah atau apa dari almarhum suami beliau, semoga Allah merahmati hidup panjangnya. Terus ngaji di kita. Kalau Gione Arthur itu dari ini juga almarhum juga, bundanya COVID kemarin. Semoga Allah merahmati tidur panjang bunda saudara kita Gione Arthur. Itu bundanya yang nonton. Terus Arthur waktu itu belum kerja karena dia masih mahasiswa di Unibro bagian kesehatan. Sekarang dia sudah kerja, semoga sukses karirnya. Dia nonton ke sini. Itu pengalihan. Bukan pengalihan, bukan nanti keliru. Peralihan estafet perjuangan.
Dari satu generasi ke generasi lain. Gitu loh. Nah ini kalau tidak juga membuka otakmu ya aku nggak tahu aku harus jelaskan pakai cara apa lagi gitu. Ya. Apa kata Gioni Arthur? Gioni Arthur dari Madiun selalu menyimak dan selalu menonton karena satu episode tertinggal jadi rugi besar. Nih. Kamu bisa telepon dia, apa komentar dia. Ya. Kemudian kita dari Madiun, Gioni Arthur, salam Isra untuk semuanya, untuk teman-teman kerjamu di sana. Ya. Kita ke Singosari ada Sam Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian dan salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Di Manada kalau nggak salah di Jember ya. Terima kasih atas 5 merah hatinya. Rio, jagoan kita dari Rioak, ini jadi Rioak. Ini apakah Rio yang itu juga nggak? Aduh, namanya berubah-ubah kagak ngerti gue, puyeng. Yang penting gue bacain lah ya komentarnya, ini Rio yang mana. Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, mantap, terima kasih. Kemudian Kang Sahran Gifari menyimak menjelang Jumatan, mantap, mendung kembali turun. Di sini 2 hari ini sampai tadi malam dingin. Ini seharusnya hujan sudah nggak ada, jadi anomali ini, anomali cuaca ini. Ngerti nggak? Batukmu ngerti nggak apa itu anomali? Ini terjadi anomali. Seharusnya Juli itu kering sudah, itu ya dingin juga. Nanti Agustus sampai Desember itu dingin di sini. Nah ini hujan tapi ya dingin, cuman dinginnya beda. Nah kalau gitu kan aku nggak bisa jelaskan dinginnya seperti apa. Ya kamu kesini supaya tahu. Itu kita kalau masuk ke dalam ilmu-ilmu tasawuf seperti itu. Aku untuk menjelaskan bahwa kopiku ini manis, aku nggak bisa. Bagaimana manisnya sebelum kamu juga mencicipi kopiku? Itulah kalau kita sudah ngaji di Thorikoh itu kita masuk ke dalam unsur yang namanya rasa. Itu nanti kelas berat gue kajiannya. Ya. Oke, atur nuhun Kang Sahran Gifari ya untuk Bandung Barat. Bandung Utara bagian barat. Kang Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus. Oke, waalaikumsalam. Ya. Kemudian yang nggak perlu nggak aku baca lah ya. Ini ada Hermas Edison, ini ternyata dia belajar wayang juga ya. Dewi Ambagus menitis menjadi Sri Kandi, panglima perang dari kerajaan Pancala yang mampu melawan Bisma, paman Pandawa dan Kurawa dalam perang Bratayuda. Oke, mantap. Jadi pahlawan jagoan ceweknya itu hero-nya sopo iki? Dewi Ambagus ya. Sri Kandi. Siapa Sri Kandi kita? Kita punya berapa Sri Kandi di sini? Dari Palu, dari Demak, dari Bukni itu dari mana? Dari aduh lupa error. Kalimantan Selatan, Banjarmasin, terus dari Surabaya. Ada berapa lagi ya? Maaf kalau yang belum tersebut ya, lupa lah karena nggak ingat semuanya ya. Oke, kalau yang lainnya kan bukan Sri Kandi, tapi Arjuno semua. Phil Bernard, iklan Kristen kok panjang ya? Ya itu Mas yang aku maksud tadi. Ya. Dan sudah jelas loh, iklan itu kan berbentuk sinetron ya. Itu kalau nggak salah Isa dalam Muslim atau Isa dalam apa yang hijau segini. Itu kan sudah di framing, itu Islam dulu itu perspektifnya. Yang pakai jilbab lah, yang pakai sarung lah, yang pakai peci lah. Nah, nanti di endingnya, di episode ending dari itu dia sering garapnya itu dalam bentuk sinetron. Sinetron nanti jilbabnya sudah lepas,
pecinya sudah lepas, sarungnya sudah lepas. Kan itu berarti kan yang digarap itu Islam. Karena diperspektifkan orang dari Islam menjadi tidak Islam, menjadi ngikuti dia gitu. Nah itu yang aku kan sudah pernah diskusikan. Itu apakah nggak ada aturan main iklan gitu loh. Apakah sekarang memang sudah harus bebas-bebasan? Lah kalau memang faktanya seperti sekarang bebas-bebasan, artinya kita tidak bisa menyalahkan pihak Kristen, ya kita harus perlunya memberikan edukasi kepada kita sendiri, keluarga kita sendiri yang sifatnya itu penguatan iman ke dalam, membangun ke dalam, sehingga tidak rapuh. Itulah perlunya pendidikan. Lah kalau memang undang-undangnya nggak ada, buktinya sampai sekarang ya boleh kok. Kecuali dalam diskusi, dalam seminar itu nggak apa. Ini kan jelas-jelas iklan. Kalau dulu zamanku aku masih dulu kan aku pernah bermimpi mau usaha bikin studio radio ya. Ketika kue iklan masih bagus, sekarang kan sudah nggak prospek. Sekarang kue iklan adanya TV nasional sudah rusak. Karena orang beriklan ke TV. Ke TV sekarang ada kemajuan teknologi YouTube. Lama-lama TV itu juga mampus juga itu. Seperti radio. Ya. Nah, dulu tuh zaman-zamannya, nggak salah itu Mbak Tutut pernah jadi Menteri Penerangan atau apa ya. Itu iklan tuh ada aturan main loh. Ya. Ada aturan, karena aku kan pernah dulu sering garap jinglenya iklan gitu ya. Ya hobi saja sih, bukan profesional. Itu ada aturan main. Makanya kan aku sempat bilang, iklan itu kalau dibiarkan apa memang nggak ada undang-undangnya lah. Ya, kalau nggak ada undang-undangnya memang ya nggak bisa. Mau dilarang pakai undang-undang yang mana? Ya sudah, sekarang kita saja yang memperkuat ke dalam, artinya memberikan edukasi kepada anak-anak kita supaya tidak terpengaruh oleh iklan-iklan yang model itu. Karena sudah jelas kok, yang dipersepsikan kan Islam terus menjadi kafir gitu. Ya, dan itu panjang. Kalau tadi itu aku juga heran, kok klik biasanya panjang dia. Ya. Oke, itu komentarku Mas Pada. Makanya aku bilang kan Mas gini Mas, dalam setiap kajian kita semoga menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Itu perlu pribadi yang tangguh. Bayangkan, jadi gue juga nggak bisa kenceng-kenceng untuk memberikan penjelasan, karena kalau gue sendiri ngalami seperti elu juga gimana gue ngaji mendengar gue seperti wah, tiba-tiba masuk iklan yang panjang itu kan pilihan gue skip apa gue biarin. Kalau gue biarin konsentrasi gue hilang. Kalau gue skip, gue seperti tidak dapat kontribusi dari iklan. Coba gimana? Makanya ketika aku ditanya, aku gimana harus menjawab? Ya mungkin kalian beli HP 2 atau kalau yang HP-nya baru 1, nonton pertama di skip, nonton kedua dibiarin aja, dipanteng, setel terus biarin iklannya jalan. Apa begitu? Ya. Jadi itu memang keresahanku Mas. Kenapa kok puan yang panjang masuk ini? Kan aku juga nggak tahu apakah bisa milih iklan gitu. Saya mau iklan yang ini gitu ya. Ya sudahlah ya, memang begitu adanya, kita belum bisa mensikapinya ya. Salah satu yang bisa kita sikapi ya kita membangun ke dalam. Oke, soal jagoan kita Irfan Al-Akbar. Komentar tumpeng di Facebook itu aku biarkan saja Gus, males mengomentari orang yang kayak gitu. Apa dengan dia setiap hari pakai celana, baju, kaos, naik motor, dan lain-lain itu tidak menyerupai kaum kafir? Masa nggak pernah mikir? Masih menanti sebuah jawaban tentang mimpi dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun. Nah ini juga kan kalian bingung, maksudnya apa? Ini terkait dengan Facebook. Ketika aku ngunggah tumpeng dalam perspektif budaya Jawa, ada saudara Islam kita yang protes. Gitu. Karena tumpeng itu nggak boleh katanya seperti gunung. Apa salahnya? Mau gunung kayak mau rata kayak kan nggak ada aturan. Dia minta suruh itu diratakan. Apa salahnya tumpeng? Ya. Oke, terima kasih Irfan. Kemudian Kang Septian hadir. Ku tak suka kambing ya, kalau nggak suka kambing apa? Ayam ya. Oke. Sekarang ini ada yang menarik dari Pak Abdul Muluk. Pak Abdul Muluk, pertama harus aku jelaskan dulu Pak, supaya tidak ada ganjalan di antara kita.
Tentu aku menghormati Bapak. Bapak ya, sesepuh ya, aku hormati. Tapi dalam diskusi kita harus equal, Pak. Ya, harus equal. Jadi kalau aku kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, sering lose control kalau sudah memberikan sebuah kajian dan itu begitu bersemangat. Semua itu tak anggap rata, nggak ada tua, nggak ada muda. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu atau nanti supaya ketersinggungan itu bisa kita nihilkan ya aku perumpamaan aja aku menjelaskan kepada teman-teman yang lain nanti Bapak tinggal mengikuti saja gitu ya kan ceritanya begini Pak. Bapak itu minta untuk aku menjelaskan tentang surat As-Sof. Maka aku bilang oke Pak tapi nanti ya sabar ya gitu. Nah, terus karena apa? Aku harus pilih waktu. Pada waktu itu kan belum kurban. Aku nggak mau ini menjadi anti klimaks. Maka aku pilih waktu. Sekarang kan sudah kurban. Artinya apapun penjelasanku tentang surat As-Sof itu tidak mempengaruhi ibadah kurban yang sudah dilakukan. Kan begitu. Oke. Itu pertama. Yang kedua, aku kan sudah ngajarin kalian semuanya. Apakah mi'raj itu seperti yang kalian pikirkan? Ternyata kan enggak setelah aku jelaskan. Cuman mi'raj itu kan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi kalau kurban kan ada. Ya apa ya ibadah kurban itu bagian mampu. Cuman kan sebagai paradigma itu sudah meluluh lantakkan pemikiran kalian yang selama ini mi'raj itu ke awang-awang naik ke sana itu entah kemana. Enggak, ternyata mi'raj itu di bumi di mana? Madinah Al-Munawwarah. Naik mi'raj. Yang juga aku sudah jelaskan bagaimana membangun kekuatan dalam Islam. Itu membangun kekuatan kalau Islam itu dari bawah dulu. Enggak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bottom up, bukan top down. Kalau sekarang demokrasi top down. Kantor pusat partai Gundul Jakarta, nanti baru bikin cabang ke bawah. Islam enggak begitu. Ya, kan aku sudah jelaskan itu. Nah, sekarang ketika kemarin sudah aku jelaskan ya tentang arok saja saya melihat itu maka aku tanya Bapak terguncang enggak? Kan aku tanya. Dijawab oleh Bapak ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus. Salam Isra untuk semuanya. Tidak goyah sama sekali Gus. Karena perintah korban di surat Al-Kautsar 108 ayat 2. Pasol lili robbi kawan har. Ya. Nah, di sini aku akan ya bolak-balik dekonstruksi, bolak-balik dekonstruksi. Mana tuh nggak ada tuh Bapak sudah pegang tadi anunya spidolnya. Spidol baru sudah baru dipegang. Nggak usah bilang baru tuh. Bapak baru pegang tadi. Apa jatuh kah? Inilah keterbatasan manusia. Ada di dalam nggak tahu. Ya. Nggak tahu ini aku harus pakai judul apa. Dan ini dahsyat sekali karena banyak orang tergelincir. Ya. Ingat semangatnya. Aku diajari Al-Quran oleh guruku supaya aku tidak menjadi korban. Ya, kegoblokan mereka yang telah salah menafsirkan, menerjemahkan Al-Quran. Jadi aku bisa independen gitu loh. Begitu juga aku ke kalian. Supaya kalian tidak jadi korban terjemahan gitu ya. Ya. Ini dekonstruksi lagi ya. Memang faktanya begitu bagaimana? Ya. Gede. Konstruksi terjemahan.
Enggak lah ya, enggak. Sebetulnya ini tetap ada dekonstruksi. Tetap ini dekonstruksi ini. Apa judulnya ya? Ngene aja tak kayak gampang aja supaya otak-otak kalian itu enggak terlalu ngeri. Aku ikuti aja ini, ya. Aku ikuti komentar dari Pak Abdul Muluk. Apakah Quran surat ya tuh 108 tuh buka tuh 108 apa pakai T, Kautsar atau Kausar? Kautsar ya sudah 108 ayat 2 memerintahkan Anda berkorban. Ini guys. Ya, nggak tahu ini nanti. Ini sudah 46 menit. Apakah satu seri bisa selesai? Ini tentang Arok kemarin belum selesai loh ya. Tentang Arok nanti ada Tarok, nanti ada Filmanam itu belum selesai itu. Sudah kesini kita karena memang jalan ceritanya menuju kita untuk kesini. Itulah yang aku bilang kajian kita ini super siksa. Kalau kamu nggak lihat asbabun nusulnya, asbabul wurudnya, modar gue. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak ini apa yang saya tanya dia lain yang jawab. Saya akan menjelaskan surat As-Saffat surat 37 khususnya ayat 102 yang terkait dengan terjemahan yang bermasalah. Makanya saya ngomong, maksud saya, Bapak goyah nggak? Maksudku itu pemahaman Bapak selama ini dibandingkan dengan penjelasan yang aku sudah jelaskan meskipun belum selesai, itu goyah nggak? Jadi artinya nggak perlu kemana-mana. Kan yang kita diskusikan kan Quran surat As-Saffat surat 37 ayatnya 102 kan itu. Jadi ada constraint. Kalau kita bikin karya ilmiah itu mau disertasi, skripsi apa, ada batasan. Nah, sekarang kok dijawab begini? Ini kan tentang korban semuanya. Dia bilang begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Deli sedang izin nyimak Gus. Salam Isra untuk semuanya. Tidak goyah sama sekali Gus. Kalau tidak goyah sama sekali berarti jenengan, berarti Bapak tetap memahami Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 seperti pemahaman Bapak yang mainstream itu. Kalau Bapak tidak goyah. Tapi kalau Bapak goyah, Bapak harus meninggalkan itu dan mengikuti pemahamanku. Kan beda pemahamannya. Yang aku nggak ngerti kok jenengan lalu lari ke surat kan sudah keluar konteks dia. Dari surat As-Saffat lari ke surat Al-Kautsar. Terus dijawab begini justru. Karena perintah kurban di surat Al-Kautsar 108 surat 2 Fasolili Robbi kawan har. Jadi dalam otak kesadaran Bapak kita yang kita hormati ini, dia korban wedhus itu perintahnya ini. Makanya tajuknya supaya langsung aja menikam. Apakah surat Al-Kautsar 108 itu memerintahkan Anda berkorban?
korban wedhus iku lho. Jadinya ke sini karena ceritanya begitu. Seharusnya tidak boleh, kita selesaikan dulu di surat As-Saffat. Akhirnya kita lari karena ceritanya begitu. Jadi constraint-nya jadi nggak jelas, tapi nggak apa-apa, tak layani saja. Seperti aku bilang, untuk menghindari resistensiku antara aku dan beliau, ya, Bapak tonton aja dulu ya. Nanti kalau Bapak tak hadapkan sama aku nggak enak. Nanti kita bisa. Kalau aku sih nggak masalah. Tapi Bapak mau nggak tak bikinkan setara. Jadi kita nggak ada tua muda di sini, gitu loh. Goblok ya goblok wae, pinter ya pinter wae, gitu. Maka untuk menjaga itu Bapak duduk aja, lihat pendengaranku. Lihat pendengaranku, lihat dan dengarkan penjelasanku, ya. Buka surat 108 ya, buka 108 ya. Kalian juga buka ya, surat 108. Itu suratnya pendek. Mamaku paling pintar surat ini, ya. Begini, ya. Ini surat ini ada beberapa masalah loh. Pemahaman orang terhadap surat ini ada beberapa. Nanti juga ada yang terkait dengan Habib itu ada di sini pakai surat ini. Sekali lagi, secara humanis aku tetap menghormati kalau ada orang mengaku Habib itu secara humanis kemanusiaan. Ada orang senang dipanggil Habib dan itu orientasinya keturunan Kanjeng Nabi. Ya enggak apa-apa salahnya. Nyenangkan orang kan ya bagus-bagus tuh. Secara humanis begitu, tapi secara keilmuan, secara akademis enggak. Aku menolak itu. Nah, itu ada yang argumentasinya pakai ayat ini. Tapi itu kita abaikan dulu ya. Jadi begini, suratnya begini. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kausar itu sebetulnya apakah nikmat yang banyak? Artinya, ini masalah lagi. Apakah dia menunjukkan tempat telaga di surga? Tapi oke lah, kita abaikan dulu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayo. Ketemukan aku dengan siapa yang menurutmu pakar Al-Quran. Ada nggak teks yang bisa diterjemahkan berkurban di sini? Pak Abdul Muluk duduk aja dulu ya. Duduk aja dulu. Ini anggap aku diskusi dengan teman-teman supaya di antara kita itu tidak ada nanti ketersinggungan. Ya. Ya. Soli ya Robbika ya one har ya. Jadi kalau kita tutup fa ya, fa soli robika ini sebetulnya satu ini ya. Tapi ya inilah menggal-menggalnya sulit. Ya. Ya. Kalau kita ikuti terjemahan yang ada, ini begini. Ya. Oh ya, aku lanjutkan dulu ya. Pasoli robika wanhar, terus ina sani akahual abtar. Ya, jadi begini. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini jadi masalah. Itu sebagai ibadah mendekati diri kepada Allah itu tambahan aja. Dan itu salah. Karena apa? Kedepannya juga sudah salah, persepsinya salah, jadi salah semua itu. Ya. Terus begini,
Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Nah, ini yang biasanya dikutip untuk kita diskusi tentang keturunan ada nggak? Yang ditingkatkan oleh Kanjeng Nabi. Karena garis keturunan kita itu patriark, bukan matriark. Tapi itu kita abaikan dulu. Kita fokus ke sini. Ya. Jadi gini. Maka kan gini, kalau kita bolehkan itu begini. Ya. Maka mana tadi? Dirikanlah sholat, ya. Dirikanlah ini soli ini sholat, ya. Dirikanlah sholat because, ya, karena Tuhanmu. Karena aku ingat guru Al-Quranku. Guru Al-Quranku itu tidak pernah ngomong Tuhan. Tidak pernah. Ngomong agama juga tidak pernah. Ngomong surga tidak pernah. Selama ngajar aku Al-Quran berapa tahun, tidak pernah. Dia bilang semua agama sama. Debat sama aku. Loh kok bisa, Gus? Nggak sama semua agama. Sama semua. Loh Islam masa disamakan dengan lain? Islam bukan agama. Islam apa? Din. Coba. Guruku nggak mau bilang Islam itu agama. Islam itu din. Nah, aku sebagai santri, sebagai muridnya, yang penting aku paham apa yang guruku maksud. Ya sudahlah. Tapi aku ngerti maksudnya. Begitu juga. Beliau nggak mau. Almarhum Gus Panani itu, semoga Allah merahmati durbannya, nggak mau bilang surga. Karena nanti seperti yang sudah kita dekonstruksi surat An-Najm itu kan salah. Sehingga otaknya ke awang-awang, padahal itu di bumi kok. Karena jana diterjemahkan surga. Padahal jana itu isim itu bisa isim zat, bisa isim makna. Kalau di situ dia isim makna, bukan isim Kalau di situ dia di surat An-Najm itu isim zat, maka kan jana, ya. Nampak ini, Le? Jana itu kan bisa diartikan surga, bisa diartikan taman. Ketika taman dia isim zat, ketika surga dia isim makna. Masalahnya ketika isim zat dipahami menjadi isim makna, kacaulah seperti terjemahan itu. Supaya nggak kacau, ya sudah nggak usah diterjemahkan, ngomong aja jannah. Gitu loh. Ya. Jadi kajian aku gini ya, dari pengalamanku ya, dan aku tularkan ke kalian. Pendobarakan pemikiran itu kita tidak akan pernah dapatkan dalam lembaga pendidikan formal. Tidak pernah. Maka jangan harap kamu berpendidikan formal terus kamu mendapatkan kajian seperti ini. Enggak. Lihat saja ketika saudara kita alumni Maroko, alumni Kairo Al-Azhar itu masih seperti itu tentang Subihah. Karena pendobrakan pemikiran itu tidak bisa kita temukan di dalam pendidikan yang lembaganya formal. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh, di sini aja, ini nggak formal ini. Ya, maka kalau aku ngikuti guru ngajiku, ya dia nggak mau aduh ini saving habis ya. Karena Robmu, nggak mau Tuhanmu, karena Robmu, ya. Terus, nah ini jadi masalah, ya, karena Robmu, ya, karena Robmu dan berkurbanlah. Nih, ya, ayo, lihat ini, ya. Lihat ini, ini jadi berkurban, ya. Lihat, jadi berkurban. Dari mana ini bisa diterjemahkan berkurban? Coba, dari mana? Benar ini artinya berkorban? Maka, kumpulkan semua pakar-pakar Al-Quran, kita duduk bareng dengan tujuan
yang itu mulia, sama-sama kita ingin belajar bagaimana memahami teks-teks Quran dengan benar. Benar nggak ini berkurban? Kalau Anda mau lihat yang itu tekstual berkorban, itu bisa kamu lihat di surat 5, ya, itu cerita tentang cerita tentang anak Adam, ya. Itu tekstual, gitu ya. Itu tekstual kalau di situ. Makanya aku bilang, bener nggak ini perintah untuk berkurban? Alasannya ini, surat ini, ya. Tuh, diam dulu tuh, jangan rame di situ, diam, diam, ya. Lihat ini, ya. Aduh, keliru saya. Suruh keluar dulu tuh. Kalau ngomong jangan di situ. Suruh keluar, jangan di situ. Jangan ganggu aku. Nanti kamu bisa lihat, bandingkan dengan Quran surat 5:27. Nih, lihat ini. Quran surat, ya, 5:27. Di sini kamu menemukan diksi kurban tekstual. Nih. Ini nggak tekstual ini. Benarkah har itu berkorban? Karena bapak kita itu sudah terjebak, ya, oleh terjemahan-terjemahan yang keliru. Akhirnya dia ngomong kan seperti ini. Karena perintah kurban di surat Al-Kautsar 108 Pasolili Robi Kawandar, dia terjebak, tertipu, dibohongi di sini. Karena dia membaca har itu berkorban. Ini kalau ditasrif, Pak, nggak sama dengan korban ini. Beda jauh. Ini nanti itu ya, sebuah perjuangan canggih. Nanti aku sampaikan semuanya secara runtuh. Ya. Ini nggak benar ini kok jadi berkorban. Gue ini ya, gue lagi pusing ini. Ya. Gue lagi pusing. Ya. Alhamdulillah tetap aja dana. Dana ada, tapi ya sangat-sangat terbatas. Ya. Artinya gue lagi perlu dana nih. Ini jangan ditiru. Biar gue aja, jangan ditiru. Kalau menurut lu jelek dan ini jelek, jangan ditiru. Ada yang berani bertaruh gue 1 miliar. Har ini bisa diterjemahkan berkorban. 1 miliar kita bertaruh. Kebetulan momennya pas gue lagi butuh duit untuk bikin rumah. Bertaruh kita. Gue heran bagaimana har kok bisa menjadi berkorban itu loh. Berkurban itu ini di surat Al-Maidah 27 ketika 2 anak Adam, dan itu sudah kita bahas, diperintahkan untuk berkurban. Ini kalau ditasrif beda ini. Kok bisa ini bisa lari berkorban? Nyembelih wedhus. Gimana ceritanya? Makanya kan gue kan tanya, benar Pak Abdul Muluk, Anda yakin Quran surat 108 surat 2 itu merupakan pijakan sebagai dalil Anda menyembelih hewan kurban di Idul Adha? Bertaruh kita 1 miliar. Mumpung gue butuh duit ini. Kesalahan terjemahan ini membuat kita salah memahami, sehingga kita tidak tertrigger untuk memperjuangkan dinullah ini. Itu yang bikin gue gergeten. Apa sebetulnya maksudnya di sini? Ini maksudnya memotong, menyembelih, tapi lebih tepat memotong. Tetapi apakah yang dipotong itu kok bisa terus lari otaknya ke wedhus terus berkorban? Itu yang jadi masalah.
Kalau berkorban ada sendiri Pak diksinya. Tuh, buka no surat 527 biar Bapak bacain. Biar yang goblok-goblok ini ngerti semua. Di sini, cariin. Bapak nggak nampak di situ. Diksi berkurban itu di surat 527. Ini nanti Pak, ini kan waktunya nggak cukup ini, sudah 1 jam. Kalau di tasrif berbeda. Ini artinya menyembelih, memotong. Apanya yang harus dipotong? Apanya yang harus dipotong? Coba kalau gue terjemahkan kan jadi gue kembali lagi. Waduh. Buka surat ini, surat ini buka. Gini gue baca ya, dengerin lu semua. Mana tuh? Ini gue baca. Yang sudah bagus, ya kita bilang bagus, nggak usah masalah. Yang kita permasalahan yang tidak bagus, kita bikin bagus, ya. Ini yang ayat 1 itu lumayan lah, ya bagus lah ya. Sudah ayat 3 juga sudahlah bagus itu. Yang permasalahannya di ayat 2 itu pun tidak semua ya tentang har. Kan begini pertanyaannya. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadinya kan berkorban. Dari mana korban ini? Har. Tapi oke lah, berkorbanlah ya. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Oke. Kalau gue dekonstruksi, nggak begitu. Pertama gue jelaskan, ini bisa artinya sembelih, bisa artinya potong. Masalahnya apa yang dipotong, tapi paling tepat di sini potong, bukan sembelih. Ya karena otaknya ini dipahami sembelih lah, jadinya ke korban. Apakah setiap korban itu disembelih? Apakah yang setiap disembelih itu korban? Karib, kamu tahu, kawan karib. Itu kawan dekat, korban itu artinya mendekat. Maka disebut kawan karib. Itu kalau otak lu goblok nggak ngerti lu. Maka disebut kawan karib. Mendekat, kita mendekat kepada Gusti Allah Agung. Nah, hari ini itu artinya bisa menyembelih, memang bisa. Tapi paling tepat gue lebih setuju memotong. Masalahnya kalau gue terjemahkan begini, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, kami Allah. Ya. Memang konteksnya saat ini Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kan ini berlaku untuk kita karena kita umatnya. Kita sudah diberi nikmat yang banyak. Ayat pertama. Ayat kedua, maka laksanakanlah sholat. Makanya aku bilang, kalau orang nggak mau sholat itu bajingan, itu kebangetan. Sudah dikasih nikmat nggak mau sholat, apa nggak bajingan itu? Ya, maka laksanakan sholat karena Robmu, bukan karena mertuamu, bukan karena pacarmu, bukan karena atasanmu, karena Robmu kamu mendirikan sholat. Ya, dan potonglah. Sudah begitu selesai. Karena teksnya begitu, ya. Maka dirikanlah sholat dan potonglah. Aku nggak mau pakai sembelih, kurang tepat. Ya. Berikutnya yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi yang membenci Kanjeng Nabi itu justru mereka yang terputus. Nah ini nanti digunakan untuk perdebatan, ada nggak? Dikirain ini berbicara tentang keturunan. Ya itu rame lagi, tapi kita abaikan dulu. Kita fokus ke sini dulu. Terpotong. Apanya yang dipotong? Yang dipotong itu apanya? Kamu ingat di atas sudah dikatakan, kamu sudah diberi sama Allah kenikmatan yang banyak. Yang dipotong apanya? Gue gregetan sama goblok-goblok semua ini. Jadi orang nggak semangat dalam memberikan sholawat terhadap
bagaimana Islam ini bisa kiamat. Karena pemahamannya sudah keliru. Di ayat yang lain sudah kita jelaskan, wasaton itu artinya kamu harus menjadi wasit, menjadi penentu. Kok diterjemahkan umat pertengahan? Bagaimana kita mau bersemangat supaya kita itu bangkit kiamat menjadi penentu umat Islam ini? Karena terjemahannya sudah jadi umat pertengahan. Kalau kemarin ada yang tanya saudara kita dari Balikpapan, Gus, apa bedanya orang yang memahami Al-Quran secara umum dan secara yang panjenengan ajarkan? Jelas beda. Karena Al-Quran itu ibarat kompas. Kalau kita bacanya seperti yang Al-Quran sampaikan, ya kita sampai tujuan. Kalau enggak, ya ke sana dia, nyimpang. Aku contohkan tadi malam tentang sholawat. Sholawat menurut kita bukan sekedar bacaan, tapi tindakan. Lah kalau itu dianggap bacaan, dia tidak bertindak. Hanya dijadikan mantra doa-doa saja. Ya tapi kalau mau gitu ya silahkan. Kalau di sini tidak. Sama seperti itu tadi. Kalau wasaton itu diartikan pertengahan, ya jadi nggak berusaha dalam hatinya bercita-cita pun tidak. Bercita-cita pun tidak bagaimana supaya dia memperjuangkan Islam itu menjadi umat penentu, bukan yang ditentukan. Karena terjemahannya sudah begitu. Beda kan? Beda. Begitu juga ini. Ya. Nanti kalau kita tasrif ini dengan ini beda. Ya. Oke. Ini sudah 1 jam lebih, 11 menit ya. Nanti kalian pelajari. Ini akan menggoncangkan apa yang kalian pahami selama ini ternyata misleading. Menyimpang jauh. Karena penyakitnya ketika hard diterjemahkan menjadi berkorban. Untuk Pak Abdul Muluk, saya ucapkan sebagai bentuk relationship-nya, semoga tidak ada ketersinggungan, ya. Pak Abdul Muluk bebas mau mengikuti kajian saya seperti ini, apa tetap mau mengikuti mainstream, bebas. Tapi setidaknya otak Bapak, nah kan ini kasar aku ngomong otak Bapak. Otak teman-teman gitu aja lah ya, Bapak biar duduk manis mendengarkan. Otak teman-teman sekarang mulai terbuka. Ini artinya adalah dipotong. Masalahnya besok akan aku jelaskan. Apanya yang dipotong? Aku kasih umpan ya, otakmu supaya jalan. Apanya yang dipotong? Kembali ke ayat 1. Kamu sudah dikasih rezeki yang banyak. Pertanyaanku, apakah 100 juta yang kamu miliki itu milikmu semua? Ada yang kamu sisihkan untuk memberikan sholawat kepada tegaknya dinul Islam? Goblok kabeh. Jawab. Apakah harta yang kamu miliki semua itu, yang diberikan oleh Gusti Allah itu, milikmu semua? Pernahkah kamu memotongnya untuk dakwah ini? Jadi gregetan. Di sini nggak ada ngaji halus-halusan, nggak ada. Mau ngaji ke sini ikut caraku, nggak mau minggat kamu, jangan masuk channelku. Nggak ada main halus-halus, nggak ada. Aku akan membentuk kalian menjadi elang, bukan menjadi bebek. Tentunya kita tetap menghormati, ada penafsiran lain, monggo silahkan saya hormati. Tapi tidak, saya punya penafsiran sendiri dan ini saya ajarkan kepada kamu. Untuk men-trigger tentang apa yang dipotong, aku kira otakmu sudah mulai ter-trigger. Apakah 100 juta, 200 juta, 1 miliar sebagai kautsar, sebagai yang telah diberikan Allah, itu milikmu semua kah? Sehingga kamu tidak mau memotong barang sedikit untuk perjuangan agama ini sebagai sholawatmu? Kapan kita akan tegak di Allah ini? Sampai di sini dulu, ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillah, Hirobil alamin. Matur nuwun.